Ya cita-citanya punya atau ada kalau tetangga musopo yang iya film Unyil apa gitu itu kamu tidak suka nggak ngerti ya. atau kamu melihat Nah. dunia ini kayak sesuram itu gitu. Halo, selamat pagi, siang, malam, sore semua teman-teman di sana. Jumpa di edisi perdana Suar kali ini bersama Rio Krisma, saya sendiri Didi. Ya ini episode yang paling perdana, semoga jadi ajang buat kita semua saling berkomunikasi lewat cara yang berbeda ya. Dan juga ini teman-teman juga jadi akan terus lanjut berkembang menjadi obrolan-obrolan yang seru dengan seniman-seniman lainnya dan menjadi sekiranya jadi inspirasi buat teman-teman di sana. Ya kita mulai aja. Gimana mulainya menggambar itu, ceritakan dulu. Ya, seingatku sih waktu TK kalau nggak salah ya, taman kanak-kanak itu sering apa sih ngelihat visual-visual yang ada di apa ya, visual-visual masa kecil yang populer kayak misalnya apa ya, kayak film iya film Unyil apa gitu sering ini sih aku inget-inget itu sering mencontoh ya gambar, sering nyontoh lah, sering mengulang. Apa yang pertama kali contoh kamu? Itu dulu saya ingatku sih gambar apa sih, ada film tahun 80-an kalau nggak salah, itu film apa ya di TVRI waktu itu. Itu sering Saya maksudnya ya sering mencontoh lah karena keinget ya, jadi sering lah ingat gambar pertama waktu apa ya, gambar sepeda motor kalau nggak salah itu. sepeda motor. Iya, sepeda motor kayak inilah, kayak apa, semacam mobil. Ya, cita-citanya punya kalau ada kalau tetangga musopo yang Iya, dari film itu. oh dari film Dari Renegade film. Bukan lah. nggak gue Mandra gitu. Nggak, yang pokoknya tahun-tahun 80-an lah, waktu itu masih kecil, jadi ngelihat motor TVRI ya? TVRI waktu itu. Jadi ngelihat motor tuh kayak sesuatu yang keren gitu, jadi ya digambar. Tapi dari keluarga juga ada yang Kalau dari keluarga nggak ada sih, cuman pas menginjak SD itu baru tahu kalau kakek dari keluarga bapak itu melukis. iya hobinya melukis, bukan melukis dia tapi hobinya melukis gitu. Nah mungkin dari darah seni itu dari kakek itu, jadi ya menggambar kalau aku sih mulai kecil sih, seingatku mulai kecil suka menggambar. Terus kenapa maksudku gini, kan banyak juga kalau di masa-masa waktu itu remaja ya, jadi kan sekitar umur berapa itu mulai menggambar? Kalau menggambar ya mulai TK ya? SD sih. SD. Yang secara sadar jadi kayak misalnya prestasi seorang mengaku itu SD. SD terdiakui Ya, diakui pintar gambar Ya. gitu ya. teman-teman kampung atau di lingkungan sekolah itu sedikit banyak Oh berarti kayak orang kondangan, sunat, apa ada dekorasi Enggak. masuk gitu ya? itu Gambar ininya belum ya? belum waktu itu masih orang kayak kamu pintar gambar ya ternyata ya, teman-teman sebaya ya, teman-teman masa kecil lah, pintar gambar ya termasuk ya, akhirnya dari situlah aku ngerasa oh iya ya ternyata aku bisa gambar juga ya. Terus dapat penghasilan dari gambar itu akhirnya, menetapkan diri aku bisa ini hidup dari ini sebagai ilustrator. Itu sejak kapan? Nah itu berjalan setelah belasan tahun ini ya, dari waktu kecil, terus saya ingat tuh secara profesional tuh tahun 2010, 2009, 2010 lah. Apa kerjaan pertama? Dulu main tis sih.
Mentis ya, gabung sama temen, studio temen lah, ada beberapa, jadi freelance sih, freelance juga. Jadi mungkin pertama di ranah industri apa ilustrasi itu mungkin awalnya di situ, Mentis. Terus di mural juga waktu itu sempat apa ya, dapat Job dari project mural apa? enggak dulu Dari branding itu belum. awal-awalnya itu ya warung-warung temen kayak, karena kan kita dikenal apa ya, skill kita di menyebar atau dikenal ke khalayak kan karena dari teman ke teman ya, udah tular lah kalau orang Jawa itu. Jadi ya mungkin awal ya teman-teman yang punya usaha aku bikinin ya dia lah tempatnya, akhirnya berkembang. Jadi awalnya enggak, kita cuma senang-senang, akhirnya orang ngasih apa ya, ngasih duit lah, enggak bisa jadi duit ya. Itu tahun berapa ya? Ya tahun mulai, kalau mural awalnya mural sih yang secara profesional dapat apa ya, hasil itu tahun 2005 lah. Apa? Mural apa? Ya warung-warung, kafe kayak gitu-gitu lah. Lebih suka di tembok atau di Nah kertas? akhirnya kalau di secara fisik tuh gambar di tembok lebih capek kan, karena bidangnya lebih gede. Terus kalau di kertas sih ya enak, bisa di ini ya, lebih fleksibel lah, kemana-mana bisa dikerjain. Iya sih. Boleh sambil gambar kalau misalnya ini pertama kali yang memang pengen sambil gambar apa sih? Aku kalau melihat karya-karyanya Rio Krisna itu lebih ke tumbuh-tumbuhan, daun, terus pohon-pohon kayak gitu. Gimana? Dapat inspirasinya gimana dari masa ke masa? Mungkin teman-teman ingin tahu sumber dari inspirasi. Dan pasti ya mungkin periode yang kayak tadi bilang, periode masa kecil melihat dari film, periode remaja mungkin ngelihat apa gitu, bisa diceritakan gitu. Ya kalau pas awal, maksudnya aku inget apa ya istilahnya, secara style atau secara gaya berkarya itu terpantik gara-gara ini sih, melihat karya-karyanya Salvador Dali sebenarnya. Jadi melihat kayak ada kebebasan lah di situ. Jadi apa liar aja sih kayak melihat karyanya dia. Mungkin banyak ya style-style kayak Salvador Dali di masanya, atau tapi mungkin pas melihat karya dia jadi kayak wah, kayak gak ada batasan, walaupun mungkin dia menggambar dengan objek-objek yang menurutku untuk proses menggambar itu sulit ya, tapi ya karena seneng aku ngulik karyanya dia, jadi kayak akhirnya nyambung ke apa ya, flow kayak. Nah waktu pas lagi seneng-senengnya ke merawat tanaman, jadi akhirnya kebawa style-style yang surrealis yang ngalir itu nyantol di sebuah pohon atau tanaman lah, yang juga ada alur, ada apa ya, ada ritmanya lah. Nah, terus ada tekstur-tekstur yang kadang nggak perlu rapi, atau ya pokoknya kebebasan sih, bebas. Dari Salvador Dali berarti. Iya, Aku terus akhirnya suka tanaman itu emang itu hobi kedua muka, atau memang ada trigger karena seniman atau seni mengembangkan seninya dari lewat terinspirasi oleh tanaman-tanaman tadi, atau memang ya mungkin ini ya, apa yang kita sukai dalam menggambar itu lebih gampang kalau kita ini ya, dekat sama apa yang kita senangi. Misalnya kalau kita bersentuhan dengan ikan misalnya, hobi memancing atau memelihara ikan, lebih gampang kalau kita sebagai kalau ditemui keseharian gitu ya. Iya itu lebih. Nah waktu itu kalau pas tanaman, karena
pas tahun-tahun ya tahun-tahun 2008 sebelum itu lagi seneng-senengnya merawat tanaman, koleksi tanaman walaupun ini ya seneng aja kalau di rumah ada hijau-hijau terus iya. Jadi akhirnya karena keseringan melihat tanaman terinspirasi dari situ. Berarti memang lebih mudah sih berkembang ya kalau melihat dari yang tadi ngobrol tentang motor terus tiba-tiba jadi kayak surrealis Salvador Dali yang jadi tanaman-tanaman yang keseharian itu kamu gambar. Terus memang ada perubahan nggak sih dari masa ke masa apa pengkaryaannya itu secara style, secara teknik atau apa? ada perubahan di saat mungkin ini ya sebelum mengenal industri clothing atau apa sih karya-karya dark art gitu. Jadi sebelum kesana kan ya itu tadi yang aku suka apa ya style surrealis lah orang. Terus begitu karena di lingkaran waktu itu banyak tukang sablon, teman-teman apa yang punya band gitu, akhirnya aku mencoba ini sih mencoba Merespon iya ada peluang lah di situ untuk terus apa ya survive lah ya ya termasuk salah satu survive terus ini sih karena mungkin di satu sisi diberi kepercayaan ke teman-teman ya udah aku tak tantang. Oh berarti itu memang apa sesuai stylemu atau memang pesanan atau artinya memang commission ya dari ide dan konsep dari si klien temen yang punya band atau apa tadi? Awalnya secara konsep itu dari mereka permintaan nih, tapi kesini mereka percaya kan sama maksudnya dengan melihat karya kita ya udahlah dibebasin kayak gitu. Terus ya itu tadi karena mungkin masa pencarian ya style berubah-ubah, jadi pas waktu melihat gambar yang referensi yang serem-serem orang-orang itu lama gak dicoba gitu, nggak coba dengan ya melihat referensi-referensi di masa itu akhirnya kayaknya menyelami juga style-style karya yang dark gitu. Kayak pertama kali lihat karya dark dan terkesan karya itu Apa ya, aku lupa. Ada sih zaman itu kan masih ada kayak aku sih inget Grace Kuxi, Lauri Liptan. sebelum itu ada maksudnya yang familiar 90s ya, ya? Pak. Ya, Style 90s. terus ini juga akhirnya apa ya ngelihat, tapi itu juga ngelihat karya-karyanya si Mok sama Riyandi waktu itu dia apa sih Oh, di mau yang di 90s ya? bukan 90s, dia ada di Mac. Iya. Ada lah yang emang ilustrator khusus di Iya, di t-shirt kalau nggak salah ya. ya waktu itu kayak Instagram tapi MySpace, bukan MySpace, satunya lagi. Behance. Bukan Behance, ada lagi lah. Nah itu ya dapat referensi dari temen lah. Coba ngelihat ini orang Indonesia nih dari Bandung dan segala macam. Oke juga ya, paling nggak untuk sumber inspirasi waktu itu mereka berdua termasuk menginspirasi juga dan juga memicu sih. Berarti dari media mungkin ya perubahan media dari yang pensil atau pulpen terus jadinya ke atau gimana sih proses perubahan media? Ya jadi sekali lagi yang sering aku bilang ke teman-teman itu jadi apa ya, karena proses belajar dan proses mencari itu kadang aku sih suka ngulik apa ya, eksplor aja apa kayak media pensil tuh kayak gimana, pulpen tuh kayak gimana, terus suka oret-oret apa ya di segala macam kertas sih waktu itu. Jadi juga perlakuan media itu
kayaknya kertas ini cocok nih sama apa bolpen, kertas ini Itu cocok. berarti emang eksplorasi. Eksplorasi. Jadi Sekarang udah nemuin nyamannya di mana ya? Atau emang hal itu akan terus berkembang? Maksudnya eksplorasi itu nggak akan berhenti atau kamu sekarang udah ngerasa aku boleh cukup puas di media ini dan material seperti ini gitu, atau konsep seperti ini? enggak sih kayaknya aku belum kayak aku ngeliat karyaku masih jauh dari apa ya ekspektasiku sendiri mungkin aku kan punya Apa ekspektasi itu? ya paling enggak aku merasa apa ya, ideal yang apa aku yang aku bayangkan jadi susah sih ngomongnya tapi kadang Oh berarti karya yang sekarang ini masih jauh proses dari saja proses. jadi semacam apa ya Idealnya kayak gimana? Saya pencapaian ideal dalam kondisi sekarang ekspektasimu apa? paling enggak aku menemukan tone warna yang apa ya, yang teguh di saat wah ini warna yang aku terus pemilihan objek juga Masih explore. iya jadi belum menemukan sesuatu yang wah ini harus dikembangkan Belum menemukan aja udah seperti itu ya. Mungkin memang ya jadi itu salah proses. satu iya cara proses. kita nggak apa ya nggak berhenti berkarya juga nggak puas juga nggak mudah puas juga jadi pengenku sih kayaknya nggak ada batasan aku harus puas gitu tapi ada titik di mana mungkin nanti wah ini nih warna yang harus aku apa ya selalu ada di karya-karyaku atau objek yang selalu ada di karya-karyaku itu sih. Seru juga ya, berarti memang perlu proses sepanjang masa loh ya. Iya, jadi selama kita masih bisa Karena itu pasti ada hubungannya sama misalnya ini ternyata betul-betul persoalan keluarga atau persoalan-persoalan yang lain akhirnya kan menghambat juga eksplorasi kita. Pernah nggak ngalamin ada masalah di problematika di kehidupan lah entah keluarga, sosial atau apa akhirnya mempengaruhi eksplorasi ini? Bisa ceritakan? pengaruhnya mungkin di waktu ya. Kalau misalnya ada kedesak masalah-masalah itu paling berhenti sejenak lah. Maksudnya mempengaruhi juga pengaryaan atau? Ya paling enggak kalau aku sih apa ya karya-karya yang suram, karya-karya yang kayaknya enggak apa ya enggak karya yang enggak nyaman dalam artian ya suram itu tadi itu selalu ada karena apa ya Kehidupanmu sih suram. enggak maksudnya ya di Atau kamu melihat Nah, dunia ini kayak sesuram itu gitu. satu mungkin dari diriku juga ada kesuraman dan di luar diriku juga melihat ya jadi mungkin terbawa atau nggak tahu mungkin ya proses hidup tadi ya nanti mungkin nggak tahu kedepannya kayak apa jadi ya selalu menarik sih ngikutin jadi mungkin pas di saat ada masalah di kepala atau masalah di sekitar itu kadang ya kadang proses berkarya kadang berhenti sejenak. Berarti memang justru dengan ada ya orang yang dengan persoalan atau permasalahan Jadi malah kepicu itu ada juga yang memang terhambat. ya menurutku tergantung respon ada yang apa ekspresif ya jadi setiap ada dia langsung nggak tahu itu dilampiaskan dalam bentuk tulisan atau karya tapi ada juga yang harus kadang berhenti sejenak apa ya istilahnya merelakan itu berlalu akhirnya kembali lagi ada. Sekarang balik ke mungkin topiknya lebih ke gimana sih membagi karya personalmu dengan karya yang memang commission gitu. Gimana sih caranya? Maksudnya kan ada beberapa hal yang aku tahu pasti beda banget sama stylemu gitu kadang-kadang. Dan gimana sih cara menyesuaikannya supaya
Nah itu harus kadang kita perlu transisi dalam artian kadang banyak teman-teman kayak aku lihat ada yang karya karya yang memang pure idealnya dia itu hampir sama kayak ya sama juga kayak karya komisnya dia itu mungkin yang berkah ya. Itu ideal ya. Jadi mereka harus membagi-bagi. Kalau porsinya dari yang ideal sama nggak ideal itu di selama sepanjang karirmu berkarya itu lebih banyak ya? Kalau aku sih Kak, untuk sementara ini mungkin commission ya yang lebih. Jadi perlu transisi juga menurutku, perlu penyesuaian juga. Kadang ya kalau namanya harus mencari, aku pengennya nggak ada bedanya gitu. Jadi memang ya ini karya yang ini sih yang aku bikin dan menurutku kalau ada orang yang tertarik juga apa ya mungkin dengan perjanjian yang masuk akal akan aku lepas gitu. Jadi tapi untuk saat ini mungkin ya ini ya kadang Taktis saja ya sesuai dengan permintaan klien kadang ya yang penting klien senang terus puas lah intinya puas. Gimana caranya kalau misalnya teman-teman yang lihat kamu sekarang memulai untuk apa ya serius di bidang ilustrasi ini gimana sih memulainya atau kamu punya pesan-pesannya tips-tips yang agar teman-teman yang menonton ini juga dapat insight gitu. Menurutku kalau apa ya teman-teman udah yakin dengan kemampuannya terus dan itu akan maksudnya dibawa untuk Seterusnya atau untuk mengarungi perjuangan ini ya untuk bertahan hidup survive. Jadi jangan ragu-ragu sih Kak. Banyak teman-teman kita yang awalnya nggak pede dengan karyanya karena konsisten, mereka dapat menuai hasilnya sih. Jadi konsisten dan memang bisa kalau saya sih mempresentasikan dirinya atau apa sih bahasa sekarang itu self promotionnya sebenarnya ya bisa juga gitu. Jadi selalu hadir sih di marketplace kayak misalnya ya jangan idealis dulu lah menurutku. Jadi arungi aja dulu prosesnya sambil melihat ternyata gini ya dunia seni dan dunia. Jadi ya ngobrol aja sih ya gitu teman-teman. Mungkin kita bisa sedikit mengorek tentang Rio Krisma. Ternyata memang butuh proses, intinya explore dan menikmati proses tadi itu. Jadi mungkin ada ya yang pengen ngobrol sama Mas Rio langsung itu kan ada IG live kalau saya. Oh iya, Bapak boleh ceritakan? yang programnya di Venetam Art Space setiap Senin dan Kamis itu ya. Ya mungkin awalnya aku hadir di live itu supaya ya berbagi pengalaman aja sih, pengalaman apa ya dalam selama berkecimpung di dunia seni ilustrasi ini kan. Ya kalian bisa apa ya Nimbrung ya. Jam berapa sih itu? jam 6. Tapi yang seminggu itu sempat break dulu karena lagi sakit. Biasa. Iya. Kita apa ya? Udah tua. Nggak ada. Maksudku siapapun bisa nanti di channel itu live itu teman-teman bisa berbagi ya. Bisa berbagi masalah apapun pengalamannya dalam berkarya. Mungkin beberapa bulan awal itu aku yang pertama kali sharing ya. Nanti mungkin ada teman-teman yang waktu beberapa
pertemuan kemarin tuh Mas Akram dari Makassar. Mungkin nanti ada teman-teman kita yang jadi teman-teman yang kemarin-kemarin udah selalu ini ya hadir di live tuh ya itu tadi jangan membatasi ruang belajar kalian lah, siapapun tuh bisa jadi guru sih menurut aku. Wih, seru juga ya, jadi bisa melampiaskan apa ya, keresahan, apa ya, kegelisahan, ngisi waktu ya berarti ya. Akhir-akhir ini lagi gambar apa? Suka gambar apa ya? Ya ini sih aku apa ya istilahnya merecall kembali style-style yang sempat aku pelajari waktu Berprosesmu sebelumnya ya. Jadi kayak menghidupi kembali karya-karya lama gitu. Makanya sering karya-karya lama yang terakhir-terakhir itu aku selesaikan. Kayak aku apa ini ya? Pohon. Nah, ya gitu. terus kubisme juga. Jadi inilah apa? Kenapa tanaman ya? Aku ngeliat sering tanaman, sulur-sulur, akar. Ya Kenapa? itu tadi yang Ada filosofinya apa? ya sebenarnya kalau dibikin filosofinya bisa ini sih nyambung aja ya buat Terserah audiens, iya. terserah yang. Jadi intinya ada kehidupan dan ada kematian lah istilahnya. Terus ada ruang di situ yang mungkin juga ini ya simbol kubisme itu ruang yang semacam bilik-bilik apa ya pikiran apa permasalahan, terus ada suatu harapan itu mungkin biasanya aku ini sih ada satu objek yang walaupun kecil itu menyimbolkan itu apa ya hidden spirit, message-nya, ya. Pesan tersembunyinya ya. Kalau orang lihat kayak Tapi pohon. suka naruh puisi-puisi gitu ya. Kata-kata itu. Ya sebenarnya pengen mungkin nanti kedepannya juga mulai apa Mengolah kata, menulis ya kan sebenarnya kayak menggambar kan nulis gitu jadi kayak ya sama sih sebenarnya sama. Iya, emang terlihat ini ya teman-teman ya. Kalau aku ngeliatnya kubisme disambungin sama ya itu emang tracking recordmu ya berarti ya. Record Jadi belajarmu lah ya. Jadi aku hidup kembali nggak jadi mungkin kedepannya juga Perlu berkembang ya lagi. nggak mesti ya Enggak. Kemungkinan nggak sih ada saya ganti objek, ganti apa lagi ada ya? Nah, ada. Tapi mungkin ada ini enggak maksudku objek yang utama pasti ya yang aku sukai lah. Tapi mungkin pengembangannya di apa ya tema penambahan objek pasti ada. Oke deh, mungkin nanti teman-teman bisa dikasih lihat hasilnya lewat sini mungkin ya. Gitu. Keren teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa ikutan live di Instagramnya Artspace ya, tadi seperti disinggung sedikit jam 6 Boleh. sampai Selesai 1 jam biasanya. 1 jam selesai. Gitu ya. Keren, siapapun bisa menjadi guru. Oke, untuk menutup perjumpaan suara perdana ini kita akan melihat ini dulu mulai keren. Nanti diputar di mana? Iya, nanti kita akan berusaha ini continue ya teman-teman, dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak teman-teman seniman, ilustrator atau teman-teman yang menginspirasi kita semua hadir di Suar. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini terus berkarya, berteman, berbagi, dan jangan lupa bersenang-senang. Sampai jumpa di Suar episode berikutnya. Ciao. Terima kasih.